tuh ini satu lantai, Gitu. dari satu lantai. Terus saya desain kebutuhan Bro Muftinya, pengen ada ruang tamu yang luas, ruang keluarga, pengen ada tempat untuk simpan barang. Jadi saya buat ada lantai 2-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya lagi dengan konsumen saya dulu. Namanya Bro Mufti lah ya. Bro Mufti. Okay. Udah lama banget nggak ketemu. Saya juga kesini silaturahmi, lihat-lihat bangunan rumahnya, pengen tahu kondisi setelah dibangun oleh saya, didesain oleh saya. Ya, saya kesini sudah janjian juga sama Bro Mufti, udah lama banget gak ketemu. Sehat, Bro? Sehat, Bro. Sehat, Alhamdulillah. Mantap. Jadi gini nih, Mas Bro, saya mau nanya. Dulu kan dibangun tuh tahun berapa ya? Dibangun itu pertengahan 2017. 2017 ya? Dibangun 2017, Iya. tapi perencanaannya sebelum mungkin ya? Perencanaannya awal 2017. Lalu 2017. Berarti memang perencanaannya sudah benar-benar matang. Terus dibangun oleh tim saya. Ini tuh bangunannya dulunya tuh tipe 36 ya. Betul. Tipe 36, luas tanahnya tuh 60, 65. Luas tanahnya itu 72. Oh, 72. 12 kali 6. Ya, berarti 72 per 36 ya, Mas Bro ya. Betul. 36. Tadinya tuh ini satu lantai. Gitu. Tadinya satu lantai. Terus saya desain karena kebutuhan Bro Muftinya, pengen ada ruang tamu yang luas, ruang keluarga, pengen ada tempat untuk simpan barang. Jadi saya buat ada lantai 2-nya ya, Betul. untuk simpan-simpan barang-barang. Nah, terus kenapa sih Mas Bro nih ya milih desain dan renovasi itu ke MPA, Mas Bro? Jadi yang pertama, kebetulan di lingkungan saya, Betul. MPA itu udah dikenal dengan baik. Yang pertama. Terus yang kedua kan, kita kan nggak tahu kontraktor tuh Yang lain kayak gimana? Yang lain kayak gimana kan? Betul. belum tahu. Jadi kita pakai yang tahu dulu. Terus Ya, betul, Pak. udah lihat contohnya juga gitu kan. Ya, Dan kebetulan saya tahu CEO dari MPA, Bapak sendiri, betul, itu Pak. udah berpengalaman gitu kan. Amin, Jadi amin, sebelum amin, di Pak. MPA juga udah sempat kerja di perusahaan yang lain. Jadi Betul. MPA ini bukan pengalaman pertama Bapak Idam. Gitu. Betul. Alhamdulillah. Sehingga saya mempercayakan konstruksi rumah pertama saya ini Iya. ke Bapak Idam gitu. Alhamdulillah. Ke MPA. Ke MPA. Sama pertanyaan selanjutnya itu kan saya juga harus saya juga harus dapat kritikan nih Pak ya, saran dari Bapak gitu. Terutama gimana sih Pak dulu komunikasi saya dengan Bapak ya, saya dengan konsumen atau klien gitu. Menurut Bapak pandangannya waktu pada saat itu? Nggak jelek, nggak Nggak bagus, jadi masih acceptable lah gitu, Ya. masih oke. Sih oke. Jadi gimana bisa diperbaiki, bukan diperbaiki ya, apa ya? Gimana bisa lebih baik lagi? Gimana bisa Yaitu gimana? dengan cara Pak Idam tetap ngejalanin profesinya. Wah, betul Pak. Jadi dengan Pak Idam ngejalanin profesinya hari ke hari, Betul. terus dengan melihat, mendengarkan klien lebih baik lagi, Ah, insya Allah Pak Idam bisa mendapat pengalaman yang lebih baik untuk berkomunikasi, untuk memenuhi segala keinginan klien, gitu, ya, customer. Alhamdulillah. Nah, gitu sih. Jadi banyak pembelajaran juga saya dari proyek dulu Mas Bro Mufti ini tuh banyak banget pembelajarannya. Karena kita juga jarak nggak bisa langsung ketemu, Pak. Nggak bisa. Ya, benar. betul nggak sih, Pak? Yang satu. Dulu belum jarang kayak video call gitu masih nggak ngehits kayak sekarang, Pak. Kayak Zoom gitu-gitu. Zoom nggak ada ya. Ya, nggak kepikiran WhatsApp gitu. call juga kualitasnya nggak sebagus sekarang. Betul. Jadi dulu tuh karena Mas Bro Muftinya tuh
di Rusia, tapi dia mempercayakan ke saya, jadi pengen hasil yang terbaik, makanya setiap malam tuh pasti menanyakan sampai mana pekerjaan dan nanti rencana kedepannya seperti apa. Ya, betul nggak sih Pak? Betul. Jadi dulu kan karena perbedaan waktu, jadi betul, di Rusia siang, di sini malam gitu. Iya. Beda 4 jam, kalau nggak beda 6 jam kalau sama Moskow. Betul. Jadi memang kadang, tapi balik lagi sih, kalau customer sama klien harus on 24 jam. Betul. Itu Pak. Betul sekali. Mau tidak mau Harus ditanggapi ya. Harus ditanggapi ya. Sama satu lagi sih, saran aja untuk kedepannya mungkin ketika perencanaan, jadi klien itu harus tahu. Jadi bukan hanya customer yang harus tahu, bukan hanya kontraktor, pelaksana yang harus tahu klien itu maunya apa gitu. Jadi jangan pernah percaya ketika klien bilang oke, ini lanjut. Saran saya, ya saya sebagai orang yang bekerja di bidang servis juga, biasa gitu kan. Ya, betul, jadi Pak. saya selalu mastiin ke klien, kamu jangan buru-buru, pastiin desainnya 100% apa yang kamu mau. Oke. Baru jalan. Oh iya. Karena betul, ketika udah jalan, baiknya nggak ada revisi gitu. Ya, betul. Jadi meminimalisir ya. Minimalisir. Soalnya kalau misalkan ada revisi di tengah jalan tuh bukan hanya si konsumen aja mungkin yang dirugikan. Betul. Sebagai pelaksana juga saya dirugikan juga. Betul. Dari waktu ya Pak, tenaga, pikiran, mungkin jadinya kadang-kadang ada juga kan yang tiba-tiba tuh banyak kerja tambah Pak. Benar. Kadang-kadang saya juga nggak enak kalau ada kerja tambah yang terlalu besar. Memang mulai ke sini memang saya harus lebih detail di perencanaan desainnya karena takut merugikan konsumen dan saya juga dari dua belah pihak. Jadi ini mah berjalan dengan pengalaman. Jadi betul. Ketika pengalamannya masih belum terlalu banyak, kadang apa yang konsumen udah kasih tahu itu nggak masuk gitu kan ke kita, karena nggak kebayang. Betul. Ketika udah jalan baru terbayang gitu kan. Iya, betul. Jadi ketika perencanaan itu benar-benar harus didengar, harus benar dipikirin apa kepengen customer gitu. Betul. Setelah itu dikasih tahu, nih Pak, ini Bapak udah final ya Pak ya. Revisi mungkin maksimal 3 kali, 4 kali gitu. Terus, nah setelah Bapak, kan Mas Bro nih udah lama ya bangunan ini, mungkin mau jalan 5 tahun mungkin Pak ya? Ya mau jalan 5 tahun. Saya juga kesini pengen tahu nih kerjaan saya apa aja yang kurang, atau ada yang retak-retak rambut, ada yang bocor. Sampai 5 tahun ini Mas Bro puas nggak sih Pak? Mas Bro puas nggak dengan hasil saya gitu Pak ya? Overall puas sih, karena yang masalah-masalah yang datang di awal tuh udah dikerjakan remedialnya. Langsung kan sama Bapak sendiri. Jadi setelah itu udah aman, nggak ada masalah-masalah lagi. Hanya masalah-masalah kecil yang bisa dihandle sendiri gitu. Jadi overall puas sih. Kualitas bangunannya bagus gitu. Pasti kan ada kekurangan ya, maksudnya kan kalau misalkan saya mungkin kalau nilai sendiri mah agak sulit ya Pak ya. Betul. Kekurangan saya itu apa gitu. Nah, saya pengen tahu dari mata Bapak atau pandangan Bapak, Bro Mufti, kekurangan MPA aja dulu ya, jangan ke personalnya, ke perusahaannya gitu. Kira-kira kekurangannya apa? Sebenarnya eksekusi gitu, eksekusi perencanaan, eksekusi itu bagus sebenarnya. Ya. Cuman mungkin waktu itu karena ini Bandung kan. Betul. Dan Bapak biasanya Sukabumi. Ya. Jadi susah untuk mengontrol kan. Ya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang terlewat tidak terkontrol gitu. Jadi, betul. Contohnya kayak lapisan paling luar belakang tidak dinding. ditutup gitu kan, dinding tidak ditutup, terus masuk air gitu kan. Masalah-masalah kecil sebenarnya yang bisa dihindarkan. Iya. Jadi betul, lebih Pak. Ke pengawasan tenaga kerjanya lagi. Berarti SDM juga ya Pak ya? SDM betul. Yang kedua itu sih yang tadi saya banyak mention. Jadi mendengarkan lebih tajam ke customer apa permintaannya di awal gitu. Siap. Nah jadi dilihat hati-hati, terus ketika customer bilang iya, kita harus dikaji lagi gitu kan, ini beneran apa yang dia mau atau enggak gitu. Iya, Kayak betul. gitu. Karena rata-rata semua customer kayak gitu. Betul. Karena nggak enak kan, oke lah lagi. Tapi customer pasti tahu gitu. Sebenarnya. Dan di tengah jalan pasti bakal ngotot.
Jadi kayak diuji juga mungkin ya. Diuji, bener jadi mendingan dicegah di awal. Oh benar. Kayak ngetes gitu. Kayak ngetes kan Pak. Kalau memang nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Betul nggak? Iya. Gitu aja sih, sama mungkin saya kesan sama kesannya apa sih gitu. Setelah dibangun oleh tim MPA ya. Kata Mas Bro, kesan-kesannya apa? Oke. Tadi cons-nya kan, negatifnya udah banyak kan. Ya. Bukan negatif apa ya? Kritiknya betul. Untuk membangunnya banyak kan. Betul. Nah ini positifnya apa dari MPA? Kesan-kesan positifnya. Ya. Jadi MPA ini menurut saya kontraktor yang bisa memaksimalkan dana yang kita punya sesuai dengan hasil yang ada. Jadi seimbang lah Pak ya? Jadi seimbang. Jadi kadang ada orang yang jasanya itu kemahalan gitu kan. Patoknya itu by lump sum gitu kan. Ya. Kalau mau dapat kitchen set segini, kamu harus bayar segini. Tapi di MPA ini bisa dimaksimalkan. Kita ada dana berapa, dan kitchen setnya bisa dapatnya maksimal gitu. Dan menurut saya ini lebih murah daripada market yang ada. Gitu. Meskipun Pak Idam base-nya ada di Sukabumi, pekerjaannya di Bandung, tapi tetap harganya bisa bersaing gitu, bisa bersaing dengan kontraktor penyedia pembangunan atau interior desain yang ada di Bandung, di sekitaran Bandung gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, memang benar-benar didengerin permintaannya sampai hal terkecil pun gitu didengerin. Sampai contohnya penempatan water heater di mana gitu. Ya. Terus penempatan terus lapisan apa sih furnitur misalnya untuk lemari yang ini warnanya pengen apa, lemari yang itu warnanya pengen apa. Jadi ngasih saran juga ya. Betul. Minta masukan. Jadi setiap tahap pembangunannya itu MPA sebagai kontraktor pasti menanyakan dulu ke kita mau yang seperti apa gitu, desain bentuknya, dan ini sangat bagus gitu. Dan ini nggak banyak perusahaan yang seperti ini, peduli sampai detail-detail terkecil. Bukan hanya di awal ketika perencanaan sebelum pembangunan konstruksi, tapi ketika berjalan pun mereka tetap komunikasi dengan baik. Gitu. Ya. Dan ini yang saya harap tetap dipertahankan oleh MPA. Amin Pak. Karena ya pasti MPA kedepannya juga makin banyak customer-nya. Amin. Betul. Insya Allah. Dan saya juga bakal tetap merekomendasikan. Amin. Dan kalau ada kesempatan juga saya akan pakai lagi jasanya gitu. Alhamdulillah. Iya, dulu ini pengerjaan sekitar berapa bulan nih Pak? 6 bulan? Termasuk cepat. Soalnya dari bongkar ya Pak ya? Dulu Betul. Mas Bro bongkar, ini dibongkar dulu. Ini semua ruangan ini bongkar dulu. Dibongkar dulu. Ada kamar mandi. Bangun fondasi di belakang tambahan. Betul. Bangun struktur dulu ya, bener. Struktur dulu. Naikin dinding lagi. Saya ngecor dulu ya. Ini dibongkar nih Pak nih. Betul. Si plafon dulu ini dibongkar. Betul. Jadi diganti yang baru. Betul. Karena backdrop. Sama listriknya juga diganti Pak. Betul. Karena Bapak ada penambahan drop ceiling, lampu sorot. Drop ceiling benar. Drop ceiling, terus lampu-lampu yang begini. 6 bulan interior. Terus ya mungkin saya juga kesini memang harus ada komunikasi terus Pak sama konsumen. Jadi saya udah kayak program kerja mungkin ya Pak ya. Jadi konsumen yang dulu, yang tadi Bapak ya Mas Bro bilang bahwa pasti ada aja kekurangan. Betul. Tapi dengan saya mungkin sowan ke pihak konsumen ya Pak ya, saya nanyain kabar, saya nanyain gimana rumah. Mungkin dengan adanya kata-kata yang saya nanyain bangunannya, nanyain kabar, itu salah satu pertanggungjawaban saya juga Pak. Mungkin ya gitu sih. Jadi nanti juga Mas Bro kalau ada apa-apa juga mungkin saya bisa ngasih saran. Kalau memang bisa dikerjakan sendiri ya mungkin bisa dikerjakan sendiri gitu bangunan. Saya banyak terima kasih sama Mas Bro karena udah banyak percaya banget, banyak ngasih kritikan, saran juga, ilmu yang Mas Bro yang didapat dari perusahaan Bapak mungkin ya. Sedikit-sedikit tuh kayak ada di saya juga Pak. Oke. Karena Bapak kasih saran dan kritik berjalan terus kan. Jalan terus. Gitu aja sih. Makasih banyak. Ya. Mungkin ini interview Interview mungkin ya ke konsumen dengan Mas Bro Mufti.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan deh. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Mantap.